2 korban meninggal. Untuk 2 korban meninggal saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polda Bayangkara dan sudah tiba di Rumah Sakit Polda Bayangkara. Sementara untuk 3 korban yang luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Kertosono. Demikian. Baik, untuk olah TKP ini akan dilakukan sampai kapan, Mahmud? Saat ini masih proses evakuasi. Jadi mobil saat ini masih berada di bahu tol kilometer 672. Proses evakuasi masih berjalan. Proses evakuasi belum selesai dilakukan. Untuk jalan tol dari arah Jakarta menuju Surabaya sekarang ditutup dari 3 lajur yang tersedia. 2 lajur ditutup untuk proses evakuasi. Sementara mobil dari arah Jakarta menuju Surabaya dilewatkan bahu jalan. Melihat proses evakuasi masih terus berjalan, kemungkinan masih butuh waktu agak lama untuk diangkut. Demikian, Naila. Baik, proses evakuasi masih terus berjalan dan jalan tol kondisinya ditutup ya untuk saat ini untuk proses evakuasi lebih lanjut. Mahmud, bisa Anda ceritakan kembali penyebab dari kecelakaan ini seperti apa? Dari hasil wawancara yang kita lakukan terhadap tim yang melakukan olah TKP, kondisi jalan tol dari arah Madiun menuju Surabaya di kilometer 762 ini kondisinya lurus, kondisi jalan mulus, tidak ada gelombang, tidak ada halangan apapun. Jadi kemungkinan besar pengemudi kendaraan ini dalam kondisi mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dari hasil olah TKP yang dilakukan, 2 korban meninggal yang berhasil diidentifikasi dan berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban berada di sisi kiri mobil. Jadi dari 5 penumpang, 2 korban yang meninggal adalah korban yang berada di sisi kiri mobil. Untuk driver sendiri justru selamat. Jadi ada 2 korban meninggal adalah korban yang berada di sisi kiri. Kemungkinan ketika sang driver mengantuk, mobil ini menabrak bahu jalan sebelah kiri, kemudian terbalik beberapa kali. Begitu, Naila. Menabrak dan terbalik beberapa kali, jadi memang kondisi yang meninggal ini terletak di posisi sebelah kiri. Dugaan kecelakaan akibat sopir mengantuk bisa Anda jelaskan dan Anda sampaikan kembali, Mahmud, kemana korban selamat dibawa saat ini? Siap. Barusan saya mengobrol dengan Dirlantas Polda Jatim. Dari hasil sementara olah TKP, tidak ada bekas rem. Jadi ada bekas menabrak bahu kiri jalan, terus sekitar 10 atau 20 meter mobil terpelanting, dan yang tadinya mobil ke arah Surabaya, ini berbalik arah ke arah Jakarta. Dan dari hasil yang sudah didapatkan, 2 penumpang yang meninggal atas nama Febri dan Vanessa Azania sudah dibawa ke Rumah Sakit Polda Jatim, dan saat ini sudah tiba di Rumah Sakit Polda Jatim. Sementara 3 penumpang lainnya, yang 1 orang supir dan 2 orang penumpang, serta 1 anak balita, kondisinya selamat. Saat ini berada di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk. Berada di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk ya. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa ketiga penumpang selamat ini kondisinya baik-baik saja saat ini? Tadi saat kita mengobrol dengan Dirlantas Polda Jatim, tidak dijelaskan detail kondisi ketiga korban ini, tapi bisa dikatakan kondisi yang sang supir justru luka ringan. Begitu, Naila. Baik, mengalami luka ringan ya. Apakah sudah ada pihak keluarga yang menghubungi? Sampai saat ini belum ada keluarga yang sampai di sini. Saat ini belum ada keluarga yang sampai di sini. Proses evakuasi masih berjalan. Dirlantas Polda Jatim turun langsung mengatur lalu lintas dan mengawasi proses evakuasi. Gitu, Naila. Ya, Mahmud, tadi Anda jelaskan jalan tol ini sempat ditutup. Ini dari arah mana ke mana nih jalan yang ditutup di sana? Jalan tol yang ditutup adalah arah dari Jakarta menuju Surabaya, tepatnya di kilometer 672. Dari 3 jalur yang tersedia, hanya dibuka 1 jalur, sementara 2 jalur digunakan untuk proses evakuasi kendaraan. Demikian, Naila. Jenazah ini rencananya kapan akan tiba di rumah duka? Untuk saat ini, jenazah sudah berada di forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk mendapatkan beberapa pemeriksaan.
untuk kapannya jenazah akan dibawa ke rumah duka, kita belum ada keterangan resmi. Baik. Mahmud, bisa Anda jelaskan terkait kondisi jalan tol di KM 672 ini sebetulnya seperti apa? Apakah memang ini jalan yang cukup rawan akan kecelakaan? Jalan tol Surabaya-Jakarta tepat di kilometer 672, jalannya tergolong sangat lurus, tidak bergelombang sama sekali, karena jalan yang kemungkinan sangat lurus mengakibatkan sang driver kemungkinan mengantuk atau kelelahan. Jadi dari hasil olah TKP sementara, diduga driver ini mengantuk karena tidak ada bekas pengereman, langsung menabrak sisi tol bau kiri, kemudian terlempar hingga 20 meter. Seperti itu. Apa temuan baru yang